perlu Engkau Tuhan dalam hidup kami. Kami gak mau jalan sendiri. Kami mohon pertolongan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kau di hatiku, Kau di pikiranku, dan bawaku mendekat di mana Kau tinggal. Katakan bersama. Kau di hatiku, Kau di pikiranku, dan bawaku mendekat di mana Kau tinggal. Ku perlu Kau Tuhan, menjamah hatiku. Katakan ku perlu Kau Tuhan di hidupku. Hanya Engkau Tuhan yang mengerti hatiku. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Katakan dari segenap hatimu, Kau di hatiku Tuhan. Kau di hatiku, Kau di pikiranku, dan bawaku mendekat di mana Kau tinggal. Sekali lagi katakan. Kau di hatiku, Kau di pikiranku, dan bawaku mendekat di mana Kau tinggal. Ku perlu Kau Tuhan, menjamah hatiku. Katakan dengan segenap hati. Ku perlu Kau Tuhan di hidupku. Hanya Engkau Yesus, hanya Engkau Tuhan mengerti hatiku. Hanya Engkau Tuhan yang kami perlu, yang ku perlu. Katakan ku perlu Kau Tuhan, ku perlu Kau Tuhan. Jamah kami, jamah hatiku, seruan hati kami ini Tuhan. Ku perlu Kau Tuhan setiap hidup kami. Hidupku
katakan hanya Engkau Yesus Tuhan. Hanya Engkau Tuhan yang mengerti hatiku. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Kami mau katakan kami perlu Kau di sepanjang hidup kami. Oh, hanya Kau Yesus jawaban hidup kami. Hanya Kau Yesus, kami perlu Kau Yesus di hidup kami, di hati kami. Kami mau mengandalkan-Mu, kami mau mengandalkan Engkau Yesus. Nyatakan kemuliaan-Mu di hidup kami. Kami perlu Kau Tuhan, kami perlu Kau Yesus hidupnya. Oh Yesus Tuhan Allah Roh Kudus hadir di sini bersama kami. Kau bertata dalam pujian, Kau bertata atas pujian kami. Oh Yesus, 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 Yesus. Ini seruan hati kami Tuhan pagi hari ini. Kami mau naikkan dengan segenap hati kami. Ku perlu Kau Tuhan, menjamah hatiku. Kami perlu Kau, ku perlu Kau Tuhan di hidupku. Katakan hanya Kau Yesus, hanya Engkau Tuhan mengerti hatiku. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Mari dengan segenap hati lebih sungguh katakan, ku perlu Kau Tuhan menjamah hatiku. Kami perlu, ku perlu Kau Tuhan di dalam setiap di hidupku. Hanya Kau Tuhan, hanya Engkau Tuhan, tiada yang lain mengerti hatiku. Hanya Kau, hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Hanya Kau Tuhan, hanya Engkau Tuhan yang ku perlu.
Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom, selamat pagi. Ini hari yang baru bagi kita. Saat ini sama-sama kita akan belajar firman Tuhan, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, mengucap syukur untuk hari ini. Kami boleh bangun dengan kekuatan yang baru yang daripada-Mu. Saat ini kami akan dengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Roh Kudus, kami siap mendengarkan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Ya, selamat pagi, kita bertemu lagi. Mungkin bagi saudara yang kemarin ikut beribadah di Early Morning Devotion, saya sudah menjanjikan bahwa ada episode lanjutannya gitu ya, dan pagi hari ini akan saya lanjutkan. Mungkin bagi saudara yang baru saja lihat tayangan ini, belum lihat episode sebelumnya, bisa cek ya. Di sebelumnya ada part pertama dari pembahasan kita pada pagi hari ini. Kemarin kita membahas bersama-sama tentang judulnya adalah susahnya menyenangkan semua orang. Nah, kita sudah bahas tentang istilah people pleaser, bahayanya apa, dampaknya bagaimana, dan itu ternyata bukan yang firman Tuhan inginkan. Dan juga bagaimana cara mengatasinya ya, bagaimana kita tidak menjadi people pleaser atau orang yang selalu berusaha menyenangkan orang lain secara berlebihan. Nah, kita sudah bahas secara psikologis, kita bahas secara sosiologis ya, hubungan dengan masyarakat ya, hubungan dengan orang lain. Hari ini kita akan belajar, kita lanjutkan, dan saya akan beri judul Menyenangkan Hati Tuhan. Ya. Kemarin kita belajar susahnya menyenangkan semua orang, hari ini kita belajar menyenangkan hati Tuhan. Nah, seperti yang sudah kita dengarkan kemarin ya, kemarin pagi kita dengarkan bahwa ternyata cenderung manusia itu memang selalu ingin menyenangkan semua orang ya. Selalu ingin dianggap orang yang baik, selalu ingin dianggap orang yang membuat orang lain nyaman. Seperti itu adalah sesuatu yang sangat normal. Tetapi pada kadar tertentu kita harus tahu bahwa kita harus stop berbuat demikian. Ya, kita harus punya batasan, kita harus punya prioritas. Nah, hari ini kita mau belajar dari satu kisah di Alkitab tentang bagaimana pentingnya menyenangkan hati Tuhan, bukan menyenangkan manusia. Kita akan belajar dari seorang Saul. Ya. Dalam 1 Samuel pasal yang ke-15 diceritakan bahwa Saul mendapat perintah dari Tuhan untuk berperang melawan Amalek. Perintahnya jelas, nanti Tuhan yang akan memberikan kemenangan. Bertarung melawan bangsa Amalek. Ya, lalu Tuhan akan berperang bersama dengan Saul dan nanti Saul akan menang bersama bangsanya. Nah, tapi ada satu hal yang dilakukan oleh Saul dan rakyat-rakyatnya dan panglima-panglimanya ya, dan semua orang-orang di bawahnya. Ada satu hal yang membuat Tuhan ini tidak senang. Kenapa? Ternyata mereka mengambil jarahan. Ya, mereka menjarah bangsa ini. Setelah dikalahkan, mereka dijarah. Nah, ini yang membuat Tuhan tidak senang. Apa sebenarnya alasannya? Kita bisa lihat dari ayat yang ke-22. Dikatakan seperti ini. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mereka mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung, dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Sampai di sini dulu. Nah, kenapa dia melakukan itu?
Ternyata alasannya adalah karena ingin memberikan korban persembahan kepada Tuhan. Ya. Karena ingin mempersembahkan sesuatu, maka dia menjarah bangsa yang dikalahkannya. Karena untuk Tuhan kok ini, saya lakukan semua untuk Tuhan. Tetapi ternyata ada alasan yang sebenarnya. Kita lanjutkan. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Berkatalah Saul kepada Samuel, aku telah berdosa, sebab telah kulangkahi titah Tuhan dan perkataanmu, tetapi aku takut kepada rakyat. Karena itu aku mengabulkan permintaan mereka. Ternyata alasannya apa? Saul ingin menyenangkan hati rakyatnya. Dia takut kalau digeruduk gitu ya bahasa Jawanya oleh rakyatnya. Maka dia kabulkan permintaan rakyat-rakyatnya untuk mengambil jarahan, untuk menjarah. Padahal Tuhan tidak pernah memerintahkan itu. Seharusnya sebagai raja, kita bisa baca di ayat-ayat sebelumnya. Samuel berkata bahwa engkau ini raja, diurapi oleh Tuhan, ditunjuk oleh Tuhan sebagai pemimpin. Kenapa kamu melakukan ini semua? Sebagai raja harusnya dia bisa memimpin rakyatnya itu untuk melakukan kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan mau. Tetapi pada akhirnya apa? Dia hanya ingin menyenangkan orang lain, menyenangkan semua rakyatnya. Kita bisa katakan kalau zaman sekarang Saul ini people pleaser. Ya memang menjadi seorang raja harus mendengarkan apa yang rakyatnya inginkan memang. Tetapi dia adalah raja yang diurapi oleh Tuhan. Seharusnya yang diprioritaskan, yang didahulukan adalah apa yang Tuhan mau. Apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan lebih penting. Seperti yang dikatakan Samuel. Dia tanya, apakah Tuhan berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan? Tuhan lebih berkenan, ini saya balik ya kalimatnya. Tuhan lebih berkenan saat engkau mendengarkan suara Tuhan. Tuhan lebih berkenan saat engkau memperhatikan perintah Tuhan. Itu yang dikatakan Nabi Samuel kepada Saul. Alasannya sih, agendanya adalah menyenangkan hati Tuhan kok. Saya hasil jarahannya ini kami bakar kok. Kami persembahkan lemak-lemaknya kepada Tuhan kok. Sebagai bentuk persembahan. Itu kami lakukan buat Tuhan. Itu yang dikatakan. Tetapi ternyata di balik itu semua, dia hanya melakukan itu untuk menyenangkan hati rakyatnya. Karena dia takut kepada rakyatnya. Jadi dia mengabulkan permintaan mereka. Nah, dari kisah ini kita belajar. Dari kemarin kita sudah belajar bahwa lebih penting kita mendengarkan suara Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, daripada kita berusaha menyenangkan semua orang. Karena hasilnya pasti berantakan. Pasti tidak karu-karuan. Belum lagi mungkin kalau kita bisa bayangkan gitu saja ya, tidak dituliskan dalam Alkitab. Mungkin rakyatnya itu menjarah. Lalu akhirnya apa? Terjadi perselisihan, terjadi pertengkaran. Oh ini bagianku, ini bukan bagianmu, dan lain sebagainya. Tidak sesuai dengan perintah Tuhan. Tuhan cuma suruh menaklukkan bangsa itu, ya, supaya bisa mungkin menduduki tanahnya dan lain sebagainya. Tetapi melakukan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Nah, ini yang harusnya kita renungkan. Yang lebih penting itu adalah menyenangkan manusia atau kita menyenangkan Tuhan. Wah, saya ini melakukan ini karena ya untuk pekerjaan saya lah. Supaya bos saya senang kepada saya. Ya. Supaya mungkin karyawan saya senang kepada saya. Saya melakukan ini. Ya sebenarnya saya tahu lah ini tidak sesuai dengan firman Tuhan. Sebenarnya saya tahu kalau ini tidak diperintahkan oleh Tuhan. Tapi ya gimana lagi? Saya harus menyenangkan orang ini, orang itu, dan lain sebagainya. Lakukan yang menyenangkan hati Tuhan. Tapi bos saya ini, bahasa Jawanya ini yang ngebosi saya yang bandani saya ya saya harus menyenangkan orang ini. Tidak penting. Bos kita, Bapa kita, Tuhan kita itu ya Allah Bapa yang di surga. Tuhan Yesus yang kita kenal dalam nama Tuhan Yesus. Dialah yang harus kita turuti. Kalau sesuatu tidak sesuai dengan firman-Nya, sesuatu itu tidak sesuai dengan perintahnya, jangan dilakukan.
Karena hasilnya pasti berantakan. Sepertinya menyenangkan orang lain, sepertinya baik terhadap orang lain, tapi tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Jangan dilakukan. Stop jadi people pleaser. Kita hidup untuk menyenangkan Tuhan. Kenapa sih kok kita hidup menyenangkan Tuhan? Kalau tujuan kita menyenangkan Tuhan, kita akan hidup sesuai firman Tuhan. Dan semua akan berjalan sesuai dengan rencana Tuhan. Tidak ada yang bertabrakan. Tidak ada perselisihan, tidak ada pertengkaran. Nah, itu yang harus kita lakukan. Seperti yang dituliskan di Galatia 1 ayat 10. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Sebagai seorang penginjil, selalu berusaha dari kota satu ke kota yang lain, Paulus selalu berusaha untuk harus menyenangkan banyak orang. Kalau enggak nanti mereka tidak mau lagi berkumpul, ya. Kalau bahasanya sekarang enggak mau lagi ke gereja, gitu ya istilahnya. Harus dia berusaha untuk mengatasi satu masalah yang lain dan lain sebagainya. Bisa dikatakan dia ini seperti seorang gembala lah kalau zaman sekarang, ya, pendetanya gitu kalau istilahnya. Pasti berusaha untuk menyenangkan semua orang, itu pasti. Tetapi itu sesuatu yang mustahil, sesuatu yang tidak bisa dilakukan. Maka dia berkata seperti ini, adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Kalau ingin mencari kesukaan manusia, jadinya tidak karu-karuan. Berantakan semuanya. Tetapi kalau yang dituju adalah apa yang Tuhan inginkan, nah semuanya akan berjalan sesuai dengan rencana Tuhan. Nah mungkin saya bisa saksikan sebuah kesaksian dari hidup saya. Dari waktu ke waktu, saya juga dipercayakan kebanyakan ya untuk melayani anak-anak muda. Nah, kalau di gereja ini kita secara berkala meskipun tidak banyak, bukan sesuatu yang luar biasa, tapi kita selalu berusaha untuk bisa memberikan bantuan ya. Terutama yang paling penting adalah untuk pendidikan ya, untuk beasiswa. Dan ini adalah sesuatu yang tidak gampang. Karena dananya bukan sesuatu dana yang sangat besar dan lain sebagainya. Ada budget tertentu, ada batasan tertentu. Jadi kita harus pilih, benar-benar pilih yang mana yang harus diberi beasiswa dan lain sebagainya. Nah, karena saya dipercayakan di anak-anak muda, maka saya harus memilih, wah ini yang mana ya yang kita beri bantuan supaya pendidikannya lancar, tidak ada masalah. Ada beberapa kriteria kita bisa pilih gitu ya. Dan tentu saja sebagai seorang manusia saya akan melihat anak-anak yang saya bisa lihat bahwa ini rajin ini ya, ini perilakunya baik ini. Bahasa gampangnya gini, yang bisa saya lihat menyenangkan gitu ya. Bahkan mungkin kalau lebih licik lagi, siapa yang menyenangkan hati saya. Bukan berarti dia melakukan sesuatu untuk saya. Artinya saat saya melihat si anak ini, wah ini kok menyenangkan ini anak ini. Ya kira-kira seperti itu. Nah, ada satu kejadian di mana saya harus memilih. Saya juga, waduh ini kalau bisa diberi semuanya gitu ya. Beasiswa kalau bisa. Tapi memang ada batasan-batasan tertentu. Kita tidak bisa memberi semuanya. Maka saya tanya Tuhan. Intinya bukan saya tanya Tuhan ya. Tuhan yang memberikan ke dalam hati saya untuk memberikan beasiswa ke satu anak. Nah, waktu saya lihat, waktu saya amati, bener tak kalau ini diberi beasiswa ini. Kalau bisa apa enggak anak yang B aja ya. Anak yang B ini kok lebih menyenangkan gitu orangnya ya. Lebih, kalau saya lihat menyenangkan hati saya gitu. Attitude-nya kepada saya sebagai pimpinan mereka, sebagai kakak pembina mereka juga lebih baik. Si anak B ini, saya lihat-lihat si anak B ini lebih sopan, lebih menyenangkan, kepada teman-temannya juga lebih baik. Tetapi Tuhan taruh di hati saya nama sebuah anak. Seorang anak ya, sebuah nama dari seorang anak. Dan saya lihat, waduh kok
Kalau saya sih agak kurang berkenan ya. Kalau saya kok agak separuh-separuh. Tapi karena Tuhan yang letakkan, ya sudah saya lakukan. Ya sudah. Akhirnya saya ajak bicara dan lain sebagainya. Awalnya ya saya merasa, ya sudahlah, mau gimana-gimana saya juga nggak tahu. Ternyata di luar dugaan saya. Saya mungkin tidak bisa ceritakan secara detail. Tapi yang saya pikirkan, yang saya asumsikan tentang anak A ini, ternyata beda semuanya. Tuhan melakukan hal-hal yang luar biasa dalam kehidupan anak ini. Ya, perubahan yang luar biasa. Bahkan mungkin bisa dikatakan mujizat gitu ya. Tuhan lakukan dalam kehidupan anak ini. Yang saya tidak pernah sangka, tidak pernah saya kira. Saya cuma mikir ya sudahlah, kalau disuruh Tuhan ya sudah, kita beri beasiswa lulus ya sudah, biarkan gitu ya. Ternyata beda, tidak butuh waktu yang lama. Ternyata luar biasa, berbeda. Perilakunya kepada saya biasa saja sih. Kalau dibandingkan dengan anak-anak yang lain, mungkin anak yang lain lebih sopan, lebih menyenangkan gitu ya. Tetapi ada suatu perubahan dalam kehidupannya. Yang Tuhan lakukan, saya tahu itu Tuhan lakukan. Karena tidak mungkin anak ini bisa melakukan itu semua. Nah, kalau saya ini pengen menyenangkan semua orang, susah rasanya. Ya. Kalau bisa saya berikan kepada anak-anak yang baik kepada saya saja gitu ya. Kalau bisa saya berikan supaya dia tahu bahwa saya menyenangkan hatimu loh. Ayo kamu melayani, kamu melayani lebih rajin. Ayo kamu, nah kalau bisa seperti itu. Tapi kalau Tuhan suruh, maka tugas saya menyenangkan hati Tuhan. Kalau Tuhan suruh, ya sudah saya lakukan seperti apa yang Tuhan katakan. Tidak berusaha menyenangkan manusia. Dan saya selalu belajar, masih belajar sampai detik ini. Susahnya memang untuk tidak berusaha untuk menyenangkan semua orang, ya. Tapi hanya satu caranya ternyata, menyenangkan hati Tuhan. Maka semuanya Tuhan atur. Maka Tuhan yang akan tetapkan setiap langkah kita. Nah, hari ini kita belajar sama-sama. Tidak perlu menjadi people pleaser. Tidak perlu menjadi orang yang menyenangkan hati orang lain. Cukup turuti perintah Tuhan. Cukup menyenangkan hati Tuhan. Maka Tuhan yang akan atur kehidupan kita. Kalau sekarang mungkin saudara sedang mengalami dilema, ya, harus mengambil keputusan yang, wah ini kalau saya lakukan, kok saya nanti nggak menyenangkan orang ini. Kalau saya lakukan ini, saya nggak menyenangkan orang yang ini. Tanya Tuhan. Pilih yang menyenangkan hati Tuhan. Ya, pilih apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Maka Tuhan yang akan menetapkan semua langkah kehidupan kita. Puji nama Tuhan, mari kita berdoa. Mengucap syukur untuk firman-Mu Tuhan, biarlah firman-Mu ini bertumbuh dalam hati kami, biarlah firman-Mu ini selalu kami ingat, dan biarlah Tuhan apa yang kami lakukan, semuanya menyenangkan hati-Mu, bukan untuk menyenangkan manusia, tapi menyenangkan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami terima berkat yang daripada-Mu, kami terima segala yang baik yang sudah Kau siapkan dalam kehidupan kami, kesehatan, sukacita, dan damai sejahtera, dan kami akan menjalani hari ini bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.